Ia terus menghadiri majelis Arqam, menimba cahaya dari Rasulullah SAW dengan penuh ketenangan akan keimanannya, dan mengesampingkan kemurkaan ibunya yang sampai saat itu belum tahu akan berita keislamannya. Pada saat itu, Makkah tidak mampu menyembunyikan rahasia sekecil apapun. Mata dan telinga Quraisy terpasang di setiap sudut jalan, mengikuti setiap jejak langkah. Ialah Utsman bin Thalha yang masuk secara sembunyi ke majelis Arqam. Di sana ia melihat kehadiran Mus'ab bin Umair. Di lain waktu ia melihat tengah mengerjakan sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Maka seolah berlomba dengan kencangnya badai gurun, ia melesat menemui ibunda Mus'ab dan membawa berita yang ia yakini kebenarannya. Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pemuka Makkah yang mengelilinginya. Dengan hati yang penuh dengan keyakinan dan ketegaran, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW untuk membersihkan hati nurani mereka, lalu mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, keadilan, dan ketakwaan. Setelah keluarganya mendengar ayat-ayat yang dibacakan Mus'ab, sang ibu melayangkan sebuah tamparan keras demi membungkam mulut putranya. Namun, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai di hadapan cahaya gemilang yang menambah kecermelangan dan ketampanan wajah Mus'ab, sehingga menumbuhkan wibawa yang melahirkan rasa hormat dan ketenangan yang menumbuhkan kepuasan. Di bawah naluri keibuannya, ibunda Mus'ab masih sanggup untuk menahan diri dan tidak memukul atau menyakiti putranya. Namun, ia harus mementingkan pembelaan terhadap tuhan-tuhan berhala yang ditinggalkan Mus'ab. Karena itu, sang ibu kemudian mencari jalan lain. Sang ibu menggiring Mus'ab ke salah satu ruangan di rumahnya, mengurungnya, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Mus'ab kini berada dalam kurungan ibunya, sampai terdengar kabar sebagian kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah. Ia pun segera memutar otaknya, mencari cara untuk keluar. Pada saat ibu dan penjaganya lalai, ia pun berhasil keluar untuk hijrah dan mencari perlindungan ke Habasyah. Di sanalah ia tinggal beserta saudara-saudaranya kaum muhajirin. Lalu kembali ke Makkah, hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah atas perintah Rasulullah SAW, dan mereka pun mematuhinya. Namun, sama saja, baik di Habasyah maupun di Makkah, ujian keimanannya selalu membuatnya tampak unggul di semua ruang dan waktu. Ia berhasil mengubah hidupnya dengan pola baru yang diberikan Muhammad SAW, dan ia pun merasa tenang dengan kehidupan barunya, sebuah kehidupan yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan penciptanya yang agung. Suatu hari, ia keluar menemui sebagian kaum muslimin. Sementara mereka yang duduk di sekitar Rasulullah SAW tidaklah melihatnya kecuali memalingkan kepalanya, berusaha memejamkan matanya, bahkan tak kuasa menahan air matanya yang meleleh. Mereka terus memperhatikan Mus'ab yang mengenakan jubah lusuh penuh tambalan. Mereka terkenang penampilan anak muda ini sebelum memeluk Islam. Pakaiannya ibarat bunga-bunga yang tengah mekar, indah dan wangi. Rasulullah SAW memandangnya dengan penuh kebijaksanaan, penuh syukur dan cinta. Bibir beliau menyunggingkan senyum yang agung lalu bersabda, "Dahulu aku melihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbanginya dalam curahan kesenangan dari orang tuanya. Kemudian semua itu ditinggalkannya demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Ibu Mus'ab putus asa untuk mengembalikan putranya pada agama nenek moyangnya. Ia memutuskan semua limpahan kenikmatan yang biasa diperoleh Mus'ab. Ia tidak mau makanannya disantap oleh orang yang meninggalkan Tuhan-Tuhannya. Ia akan mencacinya habis-habisan,
bahkan bila perlu terhadap anaknya sendiri. Mushab bertemu ibunya terakhir kali saat ibunya hendak mengurungnya untuk kesekian kali, ketika ia baru kembali dari Habasyah. Namun, tekad Mushab bulat. Ia bersumpah akan membunuh siapapun yang membantu ibunya untuk mengurungnya. Ibunya segera sadar akan kebulatan tekad anaknya. Jika ia berjanji melakukan sesuatu, apapun akan dilakukannya. Dengan penuh duka cita diiringi tetesan air mata, ibunya mengucapkan kata-kata perpisahan. Detik-detik perpisahan itu menggambarkan kekukuhan akan kekufuran dari pihak sang ibu. Adapun keteguhan yang lebih besar dalam keinginan berada di pihak sang anak. Saat mengusir Mushab, ibunya berkata dengan penuh getar, "Pergilah, mulai detik ini, aku bukan lagi ibumu." Mushab mendekatinya lalu berkata, "Wahai ibunda, sesungguhnya aku hanya ingin memberi nasihat kepadamu. Aku sangat sayang kepadamu. Karena itu, bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Namun, dengan penuh murka ibunya menyahut, "Demi bintang-bintang, sekali-kali aku tak akan masuk agamamu itu. Akalku akan rusak dan pendapatku tak akan lagi didengar." Sejak saat itu, Mushab pun keluar dari gemilang kenikmatan yang biasa ia dapatkan, dan lebih memilih hidup keras dan sulit dalam keimanan. Mulai detik itu pula, pemuda tampan dan wangi ini tidak pernah terlihat, kecuali dalam balutan baju yang kasar dan usang. Sehari makan, berhari-hari ia lapar. Namun, ruhnya yang didekap mesra akidah lurus yang bersinar dengan cahaya Allah menjadikannya sebagai manusia baru, membuat semua mata yang memandangnya tunduk dengan penuh hormat dan rasa segan. Suatu saat, Mushab dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan sebuah misi yang sangat penting. Beliau menunjukkannya sebagai duta Nabi ke Madinah, mengajarkan Islam kepada kaum Ansor yang beriman dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat baiat Aqabah, dan juga untuk menarik kaum yang lain agar masuk agama Allah, serta mempersiapkan Madinah sebagai kota tujuan hijrah yang agung. Padahal saat itu, di antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang lebih senior dari segi umur dan lebih terpandang, serta lebih dekat dengan beliau. Namun, beliau tetap memilih Mus'ab al-Khair. Dengan penuh kesadaran, beliau tengah memberikan tugas yang sangat penting. Beliau sadar tengah menyerahkan nasib Islam di Madinah yang akan menjadi kota hijrah, tempat bertolaknya dakwah, markas para dai, para pembawa kabar gembira, dan para prajurit setelah beberapa waktu kemudian. Mus'ab pun tidak ragu untuk mengemban amanah ini dengan bertopang pada karunia yang Allah berikan berupa kecerdasan otak dan keluhuran budi pekertinya. Ia kemudian menyergap hati penduduk Madinah dengan kezuhudan dan keikhlasannya sehingga orang-orang datang berbondong-bondong memeluk Islam. Pada awal kedatangannya di Madinah, ia tidak menemukan siapapun kecuali 12 orang yang memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berbaiat kepada Nabi saat baiat Aqabah. Namun dalam hitungan beberapa bulan saja, dakwahnya mendapatkan sambutan yang luar biasa. Saat musim haji berikutnya, pada peristiwa baiat Aqabah yang kedua, sekelompok kaum muslimin Madinah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wakil kaum muslim yang berada di Madinah. Saat itu, jumlah mereka mencapai 73 orang laki-laki dan 2 perempuan. Mereka datang dipimpin oleh pemimpin mereka, manusia yang menjadi duta Nabi bagi mereka, Mus'ab bin Umair. Dengan kecerdasan dan kegigihannya, Mus'ab bin Umair membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keliru dalam memilihnya.
Mushab sangat memahami risalahnya dengan sempurna dan mematuhi batasan-batasannya.